Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang elektrostatis, di mana materi kita ini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama adalah gaya elektrostatis. Yang ini sebenarnya materi yang sudah kita pelajari waktu di SMP kelas 9. Pada materi gaya ini kita belajar tentang gaya tarik menarik antara dua muatan dan gaya tolak menolak antara dua muatan. Di SMA ditambahi lagi dengan beberapa muatan tambahan, ditaruh di tengah antara dua muatan ataukah nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi pada prinsipnya adalah mencari atau menghitung besar gaya tarik maupun gaya tolak menolak antara dua muatan yang berdekatan. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang medan listrik, yaitu daerah di sekitar muatan yang masih memiliki atau masih terpengaruh dengan gaya listrik. Nah, dirumuskan kuat medan ini mirip dengan rumusnya gaya listrik atau gaya Coulomb, yaitu E sama dengan K kali Q kali R kuadrat. Di medan listrik ini, kuat medan ini muatannya hanya satu, karena yang kita tentukan adalah di daerah sekitar benda bermuatan ini kuat medannya berapa. Beda dengan pada saat kita belajar gaya, yaitu interaksi antara dua muatan. Tapi pada saat kita belajar medan listrik, kita hanya belajar satu muatan dan pengaruhnya terhadap benda-benda di sekitarnya, baik yang bermuatan maupun yang tidak bermuatan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk medan listrik ini, karena medan listrik itu letaknya adalah di permukaan bola atau di luar, maka kuat medan yang di dalam benda ini nilainya 0. Nanti akan beda dengan pada saat kita membahas potensial listrik, gitu ya. Jadi untuk kuat medan ini yang di dalam bola atau dalam benda, maka kuat medannya 0. Dia akan punya kuat medan kalau dia ada di permukaan atau di sekitar bola yang bermuatan. Itu tentang kuat medan listrik. Jadi untuk gaya dan medan listrik ada beberapa persamaan, rumusnya hampir mirip, hanya kalau yang kuat medan hanya satu muatan, kalau gaya dua muatan. Kemudian cara menghitungnya nanti juga sama, menggunakan vektor-vektor yang bisa kita gunakan di materi gaya. Kemudian untuk potensial listrik, simbolnya adalah V. Kemudian rumusnya V sama dengan K kali Q per R. Nanti satuannya adalah volt. Di sini juga sama, mirip dengan medan listrik, hanya mengetahui potensial listrik di titik yang di sekitar muatan. Jadi bukan interaksi antar muatan, tapi kita hanya membahas satu muatan, kemudian pengaruhnya terhadap benda yang lain atau titik di tempat lain seperti apa. Untuk potensial, karena muatan ini menyebar di dalam semua benda tersebut, maka potensialnya punya nilai. Jadi beda dengan kuat medan, karena kuat medan adanya di permukaan sehingga di dalamnya ada 0. Tapi kalau ini karena muatan tersebar di benda tersebut, maka potensial listrik di dalam bola ini atau di dalam benda ini punya nilai, jadi tidak sama dengan 0. Nanti besarnya potensial ini tergantung dari jari-jarinya. Jari-jari atau kalau bendanya di luar tergantung dari jarak. Itu terkait dengan potensial listrik. Kemudian yang terakhir adalah yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang sifatnya nanti untuk menyimpan muatan. Untuk menyimpan muatan kemudian nanti selanjutnya untuk digunakan. Di kapasitor ini dirumuskan bahwa C, kapasitas kapasitor itu adalah perbandingan antara muatan dengan potensial. Dengan potensial ini. Muatan dengan potensial. Dengan satuan farad. Nah, untuk materi kapasitor ini, kalau kita ingat materi dulu waktu kelas 9,
kita belajar tentang resistor, cara menghitungnya kebalikannya resistor. Jadi kalau rangkaian kapasitornya seri, maka ngitungnya seperti ini. Sedangkan kalau kapasitornya tersusun paralel, maka cara ngitungnya seperti ini. Kebalikannya dengan waktu kita belajar tentang resistor. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di pembahasan soal-soalnya. Demikian.